Motivasi Hari Ini oleh Dr. Singgih Setiono MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu kembali dengan saya Singgih Setiono. Hari ini Bapak Ibu ada sebuah pertanyaan dari seorang kawan yang barusan berkeluarga. Dan mereka selama ini mengalami sesuatu yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Karena sebelumnya semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan oke. Bapak Ibu, apa pertanyaannya? Pak, bagaimana kita mengatasi masalah di awal kami berkeluarga? Kami sering sekali bersilang pendapat. Bapak Ibu, ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik. Bahkan mungkin tidak hanya orang yang barusan berkeluarga, bahkan orang yang bertahun-tahun berkeluarga pun masih sering terjadi adanya silang pendapat atau perselisihan atau pertengkaran. Menurut saya, semuanya akan tetap aja sebuah hal yang normal kalau kita bisa memahami satu dengan yang lain. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi untuk tidak terjadi silang pendapat? Yang pertama Bapak Ibu atau kawanku semuanya yang mau menikah atau sekarang baru menikah atau bahkan yang sudah lama menikah. Yang pertama adalah kita harus tahu kepribadian pasangan kita. Pasangan kita seperti apa? Supaya apa? Supaya kita tahu karakter pasangan kita. Ada 4 kriteria ya kepribadian seseorang. Kalau kita tahu, insya Allah kita tidak akan pernah berselisih hebat, bersilang pendapat yang sampai menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Yang pertama adalah kelompok sanguin. Orang sanguin itu adalah orang yang suka jeng-jeng, suka kuliner, bajunya berwarna-warni, suka cerita dan sebagainya. Supaya kita tidak berselisih pendapat, kalau kita punya pasangan seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita cukup mendengarkan, ya. Kalau mereka bercerita, kita dengarkan supaya mereka suka dengan sikap kita. Lalu yang berikutnya, kalau ada masalah orang seperti ini gampang sekali cara mengatasinya. Bagaimana? Kita ajak jeng-jeng, kita ajak bercerita, kita ajak ke tempat-tempat yang menyenangkan, insya Allah itu selesai. Yang kedua adalah kelompok kepribadian koleris. Orang yang suka perintah, orang yang suka ngatur. Bagaimana sikap kita kalau kita punya pasangan seperti itu? Ya kita ikuti aja. Kita ikuti selama kita tidak terpaksa. Kalaupun terpaksa, kenapa enggak untuk sebuah kebaikan keluarga? Jadi ikuti aja. Sehingga apa? Terhindar dari perselisihan, terhindar dari silang pendapat. Dan kalau sudah membuat keputusan, nggak usah kita bantah. Itu orang koleris. Orang yang ketiga, kepribadian melankoli. Orang kepribadian melankoli adalah orang yang sangat teliti, sangat teratur, sangat tertib dan sebagainya. Mulai dari jam bangun, untuk apapun serba tertib. Bahkan ya, mau tidur aja harus dibetulin dulu ya, tempat tidurnya. Kemudian sepatu, baju itu semuanya harus rapi. Nah, kalau sampai tidak rapi membuat mereka stres, marah. Bagaimana sikap kita? Ya kita harus mengikuti hidup teratur, ya, hidup bersih, hidup yang semuanya serba teratur, ya, terencana. Itu orang yang kepribadiannya melankoli. Kemudian yang keempat adalah kepribadian flegmatis. Apa ini? Orang yang sudah tidak bisa dari sononya diatur-atur, nggak bisa, semaunya. Tetapi orang ini kalau sudah membuat keputusan, maka orang ini akan melakukan apapun demi apa yang sudah dia putuskan. Lalu bagaimana sikap kita kalau punya pasangan seperti itu? Ya sudah, kita tinggal mengawal aja, maunya seperti apa, kita ikuti. Nah itulah Bapak Ibu kalau kita tahu kepribadian pasangan kita. Selanjutnya, supaya kita tidak bersilang pendapat dengan pasangan di awal-awal menikah ataupun sudah lama menikah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu yang namanya bahasa kasih. Ada 5 bahasa kasih Bapak Ibu. Yang pertama adalah perhatian. Kita semuanya pasti suka kalau diperhatikan. Nah, kita tahu supaya kita tidak berselisih pendapat, maka Bapak Ibu yang harus memulai memberikan perhatian. Yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Sesibuk apapun Bapak Ibu, luangkan waktu sebentar untuk orang yang dicintai atau pasangan kita. Kemudian yang ketiga adalah hadiah. Maka kemanapun perginya kita, kalau kita tahu bahwa kepribadian bahasa kasihnya pasangan kita adalah hadiah, kita beri hadiah Bapak Ibu. Sekecil apapun, seharga apapun, mereka akan senang, merasa dihargai, merasa dicintai. Kemudian yang keempat adalah pelayanan. Jadi kalau orang yang bahasa kasihnya pelayanan, dia suka sekali kalau disiapkan bajunya, disetrikain, makan, minum, semuanya disiapin. Ya seperti itu, luar biasa.
Nah, kita ikuti aja bahasa kasih pasangan kita seperti apa. Dan yang terakhir, bahasa kasih orang yang kelompok ini adalah belayan. Jadi orang yang bahasa kasihnya seperti ini, cukup kita belai, ya kita sentuh, itu insya Allah semua masalah-masalah terselesaikan. Nah, inilah Bapak Ibu kuncinya untuk kita menghindari bersilang pendapat dengan pasangan kita baru menikah, yang sudah lama menikah, ataupun kapanpun Bapak Ibu. Kalau bisa menguasai 4 kepribadian, 5 bahasa kasih, tak semua, insya Allah semuanya oke, beres. Terima kasih, sampai ketemu, sampai selamat mencoba, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.